Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya untuk membahas materi matematika SMA. Kali ini saya akan membahas aturan pencacahan untuk kaidah perkalian, yaitu materi matematika kelas 3 SMA. Apa itu untuk kaidah perkalian? Secara khusus, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam n cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua, jadi di sini dia berurutan ya, jadi diikuti. Jadi setelah kejadian pertama kemudian lanjut pada kejadian yang kedua, diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi pada n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara bersama-sama terjadi dalam n kalikan n cara. Kita langsung masuk saja pada contoh. Contoh 1. Jalan dari Kutsiah ke Bernat dihubungkan oleh 4 rute jalan. Bernat ke Mu'alimat dihubungkan oleh 5 rute jalan. Jika anak Kutsiah ingin pergi ke Mu'alimat melalui Bernat, maka berapa rute jalan yang dapat ditempuh? Jadi ini dia ke Mu'alimat tapi melalui Bernat, maka di sini dia kalikan saja, karena dari Kutsiah ke Bernat itu ada 4 jalan, kemudian yang dari Bernat ke Mu'alimat ada 5, maka kita kalikan 4 kali 5, maka ada 20 rute. Jadi ada 20 rute yang dapat dilalui. Contoh yang kedua, Firman mempunyai 4 kaos kaki dan 6 sepatu yang berlayangan warna. Dengan berapa cara Firman bisa memakai sepatu dan kaos kaki? Dia ingin tampil yang berbeda, jadi dia mempunyai 4 kaos kaki dan 6 sepatu, maka kita kalikan saja 4 kalikan 6, yaitu 24 cara. Kemudian contoh 3, Pino mempunyai 6 baju dan 4 celana dan 3 topi yang berbeda-beda warnanya. Pino ingin tampil dengan kombinasi baju, celana, dan topi yang dia miliki, maka berapa banyak tampilan berbeda yang dapat Pino lakukan? Jadi berapa tampilan nanti? Jadi di sini 6 baju ya, 6, kemudian kita kalikan saja dengan 4 celana dan 3 topi. Jadi ada berapa? 6 kalikan 4, 24, 24 kalikan 3, 4 kalikan 3 itu 12, 1, 7 ya, 72 tampilan. Nah, jadi dia ada 72 tampilan yang berbeda. Lanjut untuk contoh yang keempat, diketahui A 1, 2, 3, 4, 6, dan 8, sedangkan B adalah A, I, O, E, dan O. Banyak pasangan dari setiap anggota A dengan setiap anggota B, jadi dipasangkan. Misalkan 1 kita pasangkan dengan A, atau 1 kita pasangkan dengan I. Nah, itu nanti ada berapa banyak cara? Kita lihat dulu. A ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 anggota. Kita kalikan dengan anggota B. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti dia nanti ada 30 pasang. Lanjut contoh yang kelima. Dalam sebuah ruang tunggu terdapat 4 tempat duduk. Jika di ruang tersebut terdapat 7 orang yang akan duduk, maka berapa banyak susunan atau posisi duduk yang mungkin? Jadi di sini itu ada 7 orang, tapi dia hanya ada 4 tempat duduk. Ya, jadi saya misalkan di sini ada tempat duduknya 4. 1,
kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Nah, di sini ada 7 orang, maka yang bisa duduk di tempat duduk yang pertama berapa kemungkinan? Yaitu ada 7 ya, 7 kemungkinan. Jadi 7 orang itu bisa duduk di situ, mempunyai kemungkinan di situ. Kemudian kalau sudah ada yang duduk di sini 1, maka di tempat duduk yang kedua dia tinggal 6 orang yang bisa duduk di situ. Selanjutnya sudah duduk di sini 1 ya, 1 orang, di sini juga 1 orang. Jadi tinggal berapa orang? 5. Nah, sama di sini tinggal 4. Nah, di sini kita kalikan saja 7, kemudian kalikan dengan 6, kalikan dengan 5, dan juga kalikan dengan 4. Berapa? Jadi ada 840 posisi. Nah, dia ada 840 posisi. Contoh selanjutnya yaitu contoh 6. Terdapat 7 kursi yang disusun dalam satu baris dan akan diduduki oleh 3 pria dan 4 wanita. Berapa banyak kemungkinan susunan barisan jika A. Posisi duduk bebas. Jadi sini ada 7 kursi. Kita gambar dulu 7 kursinya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih kurang 2, 6, dan 7. Nah, maka di sini yang bisa duduk yaitu 7. Kemudian di sini 6, kemudian 5, 4, 3, 2, dan 1. Maka kita kalikan saja, yaitu 7 kalikan 6, kemudian kali 5 kali 4 kali 3 dan kali 2, kemudian kalikan 1. Maka hasilnya dia adalah 5040 posisi duduk ya. Duduk. Nah, jadi banyak sekali. Yang B ini dia ada syaratnya, yaitu pria harus berada pada genap. Kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Pria ada di posisi genap. Genap itu yang di sini ya. Ini kemudian ini. Padahal di sini prianya ada 3. Oh, berarti pas ya. Di sini ada 3, 2, 1. Kemudian selain itu berarti diisi oleh wanita. Wanitanya itu ada 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1. Kita kalikan semuanya, yaitu 3 kalikan 4, 4 kalikan 3, kemudian kalikan 3 lagi, kalikan 2, kalikan 2, kemudian kalikan 1, kalikan 1. Jadi dia ketemu 144 posisi duduk. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu kedua ujung barisan diduduki wanita. Kita buat dulu kotaknya. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, dan 7. Kita tentukan dulu yang wanita. Wanita ada di ujung, di sini dan sini. Padahal di sini wanitanya ada 4, maka yang bisa duduk di sini ada 4 orang, kemudian di sini ada tinggal 3 ya. Yang 2 nanti bebas di sini. Jadi 2 kita anggap bebas dengan laki-laki. Laki-lakinya ada 3, tambah pria wanitanya masih 2, berarti masih ada 5. Sini 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Maka tempat duduknya adalah ya, coba hitung 4 kalikan 5 itu 20. Kemudian kita kalikan 4, 80, berarti 80 kalikan 3, 240, kalikan 2,
480, kemudian kalikan 1 tetap, kemudian kita kalikan 3 yaitu 1440 posisi titik. Jadi ini yang ketiga ada syaratnya ya. Lanjut kita masuk pada contoh yang ketujuh. Berdasarkan gambar di samping, jika Dodit ingin berangkat dari kota A ke kota D, maka berapakah banyak pilihan rute yang dapat dipilih? Jadi di sini dari kota A ke kota D, dia bisa melewati B, bisa juga melewati C. Jadi bisa kita buat rutenya yaitu A, kemudian B, kemudian D. Nah ini ada berapa? A ke B itu ada 4 rute. Kita kalikan dengan B ke D karena dia berlanjut kan, maka kita kalikan B ke D ada 3, maka dia ada 12 rute. Kemudian dari A ke C ke D, nah, kita buat A ke C itu ada 3 rute, C ke D juga ada 3 rute, maka dia ada 9 rute. Maka ketika kita jumlahkan semuanya ada 21 rute. Jadi ada 21 rute yang dapat dilalui untuk kota A ke kota D. Lanjut contoh yang ke-8. Dari kota K ke kota R dihubungkan oleh beberapa jalur melalui P, Q, dan R. Jika Mas P ingin berangkat ke kota R dari kota K, maka berapa banyak alternatif? Nah di sini jadi banyak jalan yang dilalui dari K ke R ya, ini ya, dari K ke R. Ada 2 langkah. Yang pertama, K dia menuju ke P, kemudian menuju ke I, baru sampai ke R. Nah ini kita hitung dulu. K ke P berarti ada 4, dikalikan P ke Q ada 1, Q ke R ada 3. Nah berarti di sini 4 kali 1 4 kalikan 3 12 rute. Kemudian yang lanjutnya itu K ke P sama ya, kemudian ke ke R, kemudian baru ke R. Ada berapa? Ada 4, kalikan P ke R ada 2, kalikan R ke R ada 2 juga. 4 kali 2 8, 8 kali 2 ada 16 rute. Nah maka di sini kita gambarkan, itu berarti ada berapa? 28 rute yang dapat dilalui. Nah itu contoh-contoh untuk penjumlahan dan juga perkalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk membahas matematika yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.